Setelah kebangkitan mengejutkan di musim lalu, Napoli kini membidik ambisi yang lebih besar. Antonio Conte bertekad membawa skuad Partenope melangkah jauh di Liga Champions. Filosofi keras Allenatore 55 tahun ini terbukti berhasil membuat Napoli bangkit secara instan. Ditambah, tangan Midas Conte terbukti selalu sukses memoles bintang buangan. Kevin De Bruyne dan Rasmus Højlund bakal merasakan racikan taktik ajaib pelatih asal Italia tersebut. Bagaimanakah kekuatan Napoli yang meningkat pesat setelah ketagihan menampung bintang buangan? Ambisi keras Antonio Conte. Kebangkitan Napoli di musim lalu sempat mengejutkan banyak pihak karena terjadi secara instan. Skuad Partenope hanya butuh satu musim untuk kembali menjuarai Serie A. Padahal klub asal kota Naples ini sempat terseok-seok saat ditinggal Luciano Spalletti. Kebangkitan Napoli nggak lepas dari racikan taktik Antonio Conte yang langsung moncer. Selain itu, pelatih kelahiran Lecce ini juga punya ketegasan yang bikin para pemain berhenti manja. Salah satunya dengan menggembleng skuad Partenope lewat latihan super keras. Di musim lalu, para pemain Napoli dipaksa menjalani 2 kali sesi latihan di malam Natal. Padahal, periode ini biasanya digunakan untuk berlibur dan berkumpul dengan keluarga. Keputusan Conte memaksa anak asuhnya berlatih ternyata karena tampil buruk melawan Genoa. Alhasil, para pemain Napoli hanya mendapat jatah libur 1 hari pada 25 Desember. Kerasnya gaya latihan Conte juga sudah pernah dirasakan oleh para pemain Chelsea. Pasukan London Biru sempat dilatih Allenatore 55 tahun ini pada 2016 hingga 2018. Di suatu waktu, Kapten Chelsea mendatangi saya untuk meminta agar kecepatan latihan dikurangi untuk melakukan lebih banyak analisis video. Tutur Conte. Meski begitu, latihan super keras Conte langsung terasa efeknya di Napoli. Kedisiplinan skuad Partenope terbayar tuntas dengan menjadi klub paling sedikit kebobolan di musim lalu. Napoli juga menjadi tim yang paling banyak mencatat clean sheet dengan 19 kali. Latihan keras ini bakal digunakan Conte sebagai fondasi untuk lebih berprestasi di Liga Champions. Kami sangat bersemangat untuk tampil di Liga Champions. Ada rasa antusias, hasrat untuk bermain, namun kami tetap rendah hati. Kami ingin belajar dari para raksasa yang sudah merasakan gelar juara di turnamen ini, ujar Conte. Strategi kumpulkan bintang buangan Manchester United. Antonio Conte dikenal sebagai pelatih keras kepala yang permintaannya selalu ingin dipenuhi. Allenatore 55 tahun ini menuntut manajemen Napoli belanja lebih boros di musim panas ini. Conte merasa klub asal kota Naples ini masih kurang ambisius untuk menyambut musim baru. Salah satunya di posisi lini serang yang kekurangan amunisi tajam. Napoli sudah melepas Victor Osimhen dan Giacomo Raspadori di secara bersamaan. Ditambah, Romelu Lukaku tiba-tiba dihantam cedera panjang hingga terpaksa absen selama 4 bulan. Nasib sial ini bikin Napoli kembali serius mengejar Rasmus Højlund yang ditelantarkan Ruben Amorim. Striker asal Denmark ini kehilangan posisinya setelah kedatangan Benjamin Sesko. Napoli awalnya berminat mendatangkan Højlund dengan status pinjaman selama 1 musim. Namun, sang pemain meminta skuad Partenope memasukkan klausul pembelian permanen. Pasalnya, Højlund ogah jika harus kembali berseragam setan merah di musim depan. Negosiasi alot Napoli dan Manchester United akhirnya rampung di angka 44 juta euro. Højlund dipinjam selama 1 musim dengan kewajiban transfer permanen jika Napoli lolos ke Liga Champions. Keputusan sang striker memilih skuad Partenope dianggap tepat. Pindah ke Napoli bakal membuat ketajaman Højlund kembali terasa di bawah asuhan Conte. Pelatih kelahiran Lecce ini sudah membuktikan sanggup memoles Scott McTominay. Talenta McTominay yang dibuang Manchester United tiba-tiba menggila di Napoli. Kehadiran Højlund diprediksi bakal membuat lini serang Napoli lebih ganas dibanding musim lalu. Klub asal kota Naples ini tercatat hanya sanggup menjebol gawang lawan sebanyak 59 kali. Torehan gol ini kalah telak dibanding Inter Milan dan Atalanta yang finish di peringkat 2 dan 3. Jadikan Kevin De Bruyne pelatih di lapangan. Tangan midas Antonio Conte sudah terbukti mampu membangkitkan Kevin De Bruyne. Gelandang asal Belgia ini langsung memberi kontribusi vital di laga debutnya kontra Sassuolo.
KDB mencetak gol tendangan bebas menawan yang menghujam gawang Stefano Turati. Usai pertandingan ini, dirinya langsung mengukir sejumlah rekor istimewa bersama Il Partenope. KDB tercatat sebagai pemain non-kiper tertua yang debut untuk Napoli di Serie A. Dirinya juga menjadi gelandang ketiga yang mencetak gol di laga debut setelah Jonathan De Guzman dan Francesco Moriero. Torehan ini makin menegaskan kiprah KDB yang langsung nyetel dengan skema Conte. Dirinya tetap tampil dominan sebagai jenderal serangan di lini tengah. Padahal taktik sang alenator 180 derajat berbeda dari Pep Guardiola di Manchester City. Filosofi Pep lebih fokus pada penguasaan bola, sementara gaya Conte lebih terstruktur dalam permainan hingga memperhatikan detail kecil seperti mentalitas. Ujar De Bruyne. Meski langsung nyetel, Conte mengaku kalau sang pemain belum sepenuhnya menyatu dengan filosofinya. Saya masih berusaha menemukan formula yang tepat untuk memastikan 3 gelandang dari musim lalu dapat berkoordinasi secara harmonis dengan Kevin. Tutur sang pelatih. Di sisi lain, Fabio Capello meyakini peran De Bruyne bakal makin vital setelah diberi sentuhan spesial dari Conte. Kevin adalah rekrutan level Liga Champions dengan kualitas Ballon d'Or. Dengan tempo Serie A yang lambat, dia akan memberikan perbedaan nyata dan pengalaman tambahan di Eropa. Dapatkan kaos oversize dari Novoin Mind cuma 60 ribuan, cek linknya di bawah ini. Kembali diunggulkan juara Serie A. Sederet transfer musim panas semakin melengkapi kepingan puzzle Antonio Conte. Gebrakan tersebut turut menegaskan ambisi Napoli mempertahankan gelar juara Serie A musim lalu. Anehnya, skuad Partenope yang tampil kesetanan malah nggak menjadi calon kuat Scudetto. Berdasarkan hitung-hitungan superkomputer Opta, Napoli cuma punya peluang 13,7%. Media asal Inggris ini lebih mengunggulkan Inter Milan sebagai calon kuat Scudetto. Bahkan, peluang Nerazzurri diprediksi 2 kali lipat lebih besar dibanding anak asuh Conte. Namun, tebakan Opta langsung disanggah oleh pelatih legendaris Italia yakni Fabio Capello. Bagi saya, Napoli adalah favorit juara musim ini. Bukan karena mereka menang tahun lalu, tapi karena pergerakan transfer yang sempurna. Mereka telah meningkatkan performa dan naik di tabel prediksi. Analisis ex-pelatih timnas Inggris ini juga didukung oleh Alessandro Bastoni. Bek tangguh Inter Milan ini justru nggak melihat timnya sebagai unggulan juara di bawah Christian Cifu. Siapapun yang juara musim lalu tentu selalu menjadi unggulan. Kami harus merasa lebih kompetitif, tapi kami harus lebih tajam dan memperhatikan detail kecil untuk memenangkan setiap laga. Meski begitu, segala prediksi tersebut justru ditanggapi santai oleh Antonio Conte. Pelatih kelahiran Lecce ini ogah jumawa meski kembali diunggulkan sebagai kampion. Apalagi Conte terkenal dengan kutukan selalu gagal meraih juara back-to-back. Prestasi tersebut cuma dimenangkan bersama Juventus dan gak pernah terulang bersama Chelsea maupun Inter Milan. Atas dasar ini, Conte menilai anak asuhnya bakal sulit menyabet gelar back-to-back. Saya bisa saja menjadi pelatih pertama dalam sejarah Napoli yang bisa meraih titel Liga 2 kali berturut-turut. Hanya saja untuk melakukannya benar-benar sulit. Kita lihat saja nanti. Dapatkan sepatu kualitas impor cocok dipakai segala aktivitas cuma 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan menampung bintang buangan Liga Inggris, akankah Napoli makin mendominasi Serie A dan mengguncang Eropa?